وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya' ila siratin mustaqim. Insyaallah kita akan membacakan Durar min kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala, yaitu tentang mutiara-mutiara dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Yang tadinya kita mau baca kitab Al-Ubudiyah, tetapi ternyata terlalu panjang. Kita sudah ringkas di laptop itu, sudah nabawa, ternyata mati baterainya, ngedrop. InsyaAllah besok kita baca. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala salah satu ulama yang dia diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap taklif dia, karya-karya dia membawa berkah dan banyak menjelaskan tentang perincian agama secara detail, kemudian dijadikan oleh rujukan oleh kaum muslimin, meskipun ada orang-orang yang membenci beliau dari kalangan orang-orang yang dibantah oleh beliau, tetapi itu tidak memudaratkannya. Beliau itu sudah pernah dilakukan kepadanya penyiksaan yang banyak, pernah dipenjara berkali-kali, ya, pernah dipenjara berkali-kali. Bahkan beliau itu mengatakan, apa yang dilakukan musuhku, ya, sungguhnya sa'adati fi qalbi, hatiku atau ketenangan itu ada di hatiku. Kalau mereka itu memenjarakanku, aku dipenjara, maka kebahagiaan ada di hatiku, karena beliau merasakan manisnya ilmu merasuk ke hati beliau. Kalau mereka mengikatku, mereka mengasingkanku, maka bahagiaku tetap ada di hatiku. Maka yang seperti ini menjadikan Syekhul Islam itu imam fiddin, ulama dalam agama, sampai murid beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, nahnu idza ishtaddal amru, kami itu kalau sudah sangat genting perkara, kami datang kepada guru kami Ibn Taimiyah rahimahullah, ya. Fama ra'ainahu illa, dan tidaklah kami melihatnya melainkan hana alainal amru, ya, menjadi ringan semua urusan, ya, menjadi ringan semua urusan kami itu. Tiba-tiba melihat bertemu beliau saja kami menjadi tidak memiliki masalah, hilang semua masalah itu melihat dia, karena beliau mengatakan karena melihat cahaya yang ada pada beliau, cahaya yang ada pada diri beliau, ya. Itu tidak semua ulama diberikan seperti itu, yaitu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita katakan ada orang-orang yang membenci beliau ini, dan itu adalah bentuk kezaliman, ketidakadilan sebagian musuh-musuh beliau. Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau mengatakan bahwasanya siapa yang dia mempertanyakan tentang Syekhul Islam itu, yang dia mempertanyakan tentang Syekhul Islam, maka dia tidak keluar dari dua kondisi. Kondisi pertama, rajulun muttaham fi dinihi, orang yang dia muttaham, tertuduh pada agamanya, yaitu dia termasuk memiliki nifaq, yang memiliki kemunafikan, memiliki kefasikan, penyakit hati. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, dia itu tidak mengenal siapa Syekhul Islam, ya, siapa Syekhul Islam. Bahkan murid Syekhul Islam ditanya, ya, bagaimana ilmu gurumu itu? Ilmu gurumu Syekhul Islam, ilmunya bagaimana? Dia tidak bisa menyebutkan keilmuan Syekhul Islam. Dia hanya mengatakan, kamu tahu tidak kubah hijau yang ada di Syam, yang dia di Palestina itu ada dua kubah, kubah hijau dengan kubah emas.
Ya, kubah emas itu bagian dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu luas sekali. Ya, Masjidil Aqsa itu sangat luas sekali. Lebih dari 10 hektar. Kemudian di antaranya di situ ada masjid yang kubah emas, kemudian ada kubah hijau. Masjid kubah hijau ini masjid besar. Kamu tahu kubah hijau itu, masjid kubah hijau itu? Tahu katanya. Kubah itu kalau kita penuhi dengan kitab-kitab, kita isi kitab-kitab sampai penuh, ya kubahnya besar. Ya. Kita penuhi kitab-kitab, kemudian kita timbang dengan ilmu Syekhul Islam, la ghalaba ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau. Niscaya ilmunya lebih berat dibandingkan kitab-kitab yang ditimbang tadi, yang dimasukkan ke dalam kubah besar itu. Maka kita baca, ini adalah seorang ulama Rabbani yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, beliau mengatakan, boleh kalian tulis, beliau mengatakan dinul islami mabniyun ala aslaini. Agama Islam itu mabni, dibangun di atas dua pokok. Wahuma, keduanya itu adalah tahqiqu syahadati, merealisasikan syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Jadi pokok yang pertama adalah tahqiqu syahadah, mentahqiq, merealisasikan syahadatain. Yang kedua, merealisasikan syahadat, dua syahadat, ya. Jadi itu pokok, ya, itu pokoknya, dua itu pokoknya. Jadi syahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yang kedua adalah bahwasanya Muhammad adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pondasi agama. Ketika kita katakan pondasi agama adalah merealisasikan, ya, bukan memahami, bukan menerjemahkan, ya, bukan hanya sekedar mengetahui maksud dari syahadah, ya, maksud dari dua syahadat, tetapi apa? Merealisasikannya. Apa yang dimaksud dengan merealisasikan an la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah? Maksudnya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua bentuk penghambaan kita, ya. Kita katakan itu adalah al-Islam, itu adalah agama Islam itu sendiri, ya. Ketika kita tanya apa itu Islam, Islam adalah realisasi dari syahadatain. Al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid, ya. Islam itu adalah istislam, berserah diri. Kita betul-betul menyerahkan segala urusan kita, segala perkara kita, segala problem kita, segala bentuk kehidupan kita lillah, hanya untuk Allah, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitauhid, dengan mentauhidkannya. Mentauhidkannya itu mencakup tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Ketika kita menyerahkan diri hanya kepada Allah dan kita menyerahkan diri dengan bentuk mentauhidkan. Mentauhidkan adalah menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita esakan dalam tiga perkara, dalam masalah rububiyah, dalam masalah uluhiyah, dan dalam masalah al-asma was sifat. Adapun dalam masalah rububiyah adalah berarti kita itu ikrar, ya, ikrar terhadap rububiyah Allah, meyakini, kemudian kita mengakui terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Ar-rububiyah itu adalah al-khaliqul mudabbiru li jami'i al-umur, ya. Rububiyah adalah kita mengakui, meyakini hanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk. Ada surga, ada neraka, ada jin, ada manusia, ada malam, ada siang, ada
dingin ada panas, ada matahari ada bulan, ya, ada langit yang 7, ada bumi yang 7, ya, ada taat ada maksiat, ada ahli fujur ada ahli taat. Semua itu diatur Allah, semua itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa, dengan sangat teratur, ya, diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, maka itu belum cukup kita katakan yang menciptakan seluruh alam semesta ini hanya Allah. Sampai kita meyakini bahwasanya Allah lah yang mengatur semua alam semesta ini. Itu tauhid rububiyah. Terdiri dari 2 pokok. Kita meyakini Allah satu-satunya zat yang menciptakan seluruh alam semesta, dan kita meyakini Allah yang satu-satunya zat yang mengatur semua yang diciptakan Allah. Tauhid rububiyah ini tidak banyak dibahas oleh para ulama. Kenapa? Karena perkaranya hampir-hampir tidak terjadi khilaf di kalangan ahlul millah, ya. Orang kafir pun mengakui tauhid rububiyah secara umum, ya, secara umum, meskipun ada kurangnya. Tetapi apa? Karena tidak terjadi perselisihan di kalangan manusia, mau kafir mau Islam, tidak terjadi perselisihan yang banyak seperti halnya dalam tauhid uluhiyah, maka tidak dikaji oleh para ulama dengan banyak. Tetapi pengaruhnya tauhid rububiyah ini kepada kehidupan, kepada iman, itu sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali. Ketika kita meyakini Allah satu-satunya zat yang menciptakan, Allah satu-satunya zat yang mengatur segala perkara, ya, jami'al umur, semua urusan, maka kita akan mengetahui ketika kita tidak bisa menghafal Al-Quran, ya, kita lambat memahami pelajaran, kita tahu bahwasanya Allah yang mengatur semuanya, ya. Ketika kita bekerja hanya dapat uang yang sedikit, pekerjaan kita banyak melelahkan, meletihkan, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki, Allah yang mengatur semuanya. Kita lihat tetangga kita, dia tidak kerja banyak, hanya teken tanda tangan dapat cair 1 miliar, ya. Kenapa seperti itu? Ya, kita tahu bahwasanya Allah yang mengatur segala urusan makhluk. Ketika kita itu setengah mati cari kerja, tidak dapat kerjaan, sudah daftar ke sana, ketok pintu kanan kiri, ya, datangin orang-orang kaya, tidak ada yang membantu. Kita tahu bahwasanya Allah yang mengatur segala urusan. Jangan lupakan Allah, kita ingatnya ke makhluk. Ketok pintu Allah sebelum kita datangi makhluk. Maka apa? Maka itu tauhid rububiyah. Ketika kita ditimpa musibah, ibu kita meninggal dalam keadaan sehat, jangan kita katakan kenapa Allah memberikan musibah ini kepada saya, tidak kepada orang lain. Bukankah ada yang dia sudah tua bangka, betul-betul di atas kasur, tidak ada alat pernafasan kecuali menggunakan bantuan dari dokter semuanya, bantuan dari mesin semuanya. Kenapa ini hidup sampai bertahun-tahun? Ibu saya tidak sakit, tidak ada angin, tidak ada hujan, meninggal. Kita tahu bahwasanya kita mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Kita yakini semua urusan, semua yang terjadi di alam al-kaun ini, itu sudah diatur Allah dengan sangat rapi, dengan sangat baik, ya. Kita lihat kepada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kalian itu memperhatikan bagaimana kalau Allah itu menjadikan hidung ini, hidung dijadikan di sini, ya, pindah ke sini, ya. Ya. Bagaimana kalau misalkan mata kita diubah, ya, dari sini pindah ke atas, ya. Jadi kalau kita mau lihat gini dulu, ya. Bagaimana kalau tangan ini dipindah ke bagian kaki, kaki dipindah ke bagian atas, ya. Subhanallah, Allah mengatur segala urusan, ya. Coba lihat, kalau kita melihat, memperhatikan, ketika sebelum kita diciptakan itu kan ada proses pembuahan, ya, itu ada proses pembuahan. Bayangkan itu sperma sebelum ketemu ovum, itu dia harus berjalan, harus melalui banyak rintangan, ya, yang kecil sekali, ya. Sperma itu dia nanti bentuknya kecil-kecil banyak, ya. Mungkin seperti gampangnya seperti kecebong itu, ya. Banyak jutaan, itu jutaan bahkan lebih, ya. Itu semuanya melewati berbagai rintangan, ya, karena di dalam rahim itu panas dia.
Ada yang dia mati, ada yang dia tidak sampai, ada yang kalah cepat, ada yang kalah start, ya. Ada yang jatuh bangun, terseok-seok dia, ya. Kemudian sikut-sikutan. Nah, antum yang menang itu, ya. Antum yang sampai finish, ya. Sampai apa? Sampai menempel ke ovum. Di situ lagi ya Allah diatur lagi. Ketika itu ibu kita berhenti haidnya, ya, tidak haid dia. Berubahlah dari rotasi haid menjadi pembuahan. Terjadi pembuahan dengan sangat luar biasanya, ya. Dengan sangat luar biasanya. Dari bentuk gumpalan darah berubah 40 hari gumpalan daging, berubah 40 hari menjadi memiliki ruh dan seterusnya, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kalian memperhatikan, ya, kalau kita melihat, ya, bagaimana Allah mengatur ini, kita memiliki tulang apa namanya ini, al-mafasil, ya, tulang-tulang yang bisa apa namanya ini, ruas-ruas ini, ya. Bayangkan kalau tidak ada ruas ini, ya, gini terus kita. Nah, ya. Bayangkan kalau tidak ada ruas, bagaimana kita mau ruku', ya, ruku' gimana kita, ya, nah, jatuh langsung, tidak ada ruas, ya, luar biasa. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Makanya orang-orang yang musyrik itu betul-betul tidak ada rasa syukurnya sama sekali. Betul-betul Allah memberikan nikmat, dikasih nikmat ini, dikasih dia kehidupan, dikasih nafas. Tidak kita itu doa, ya Allah beri saya pernafasan lancar, ya Allah lancarkan jantung saya berdetak, ya Allah mudahkan aliran darah saya mengalir, ya Allah mudahkan saya itu bisa menghirup udara. Pernah kita minta? Pernah ada kita minta seperti itu? Tidak pernah minta. Tidak pernah minta dikasih, meskipun orang kafir dikasih, ya. Orang kafir, bayangkan, sudah zolimnya mereka itu dikasih nikmat seperti ini, dia diajak, ayo tauhidkan Allah, sembah Allah saja karena Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, Allah yang mengatur seluruh alam semesta. No, katanya, tidak mau, ya. Saya mau ibadah kepada ini, patung-patung ini, ya, patung-patung ini, ya. La yasma'un wa la yubsirun, tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar, ya. Patung itu ditonjol, jatuh dia, ya, mati dia, hancur dia, ya. Tidak berakal ke orang seperti itu. Mereka Pak, mereka menzalimi dengan kezaliman yang sangat parah, ya. Inna syirka la zulmun azim, ya. Maka wajar tidak kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada mereka orang-orang kafir itu tempat yang terparah, tempat yang terburuk, ya, di neraka jahanam. Mereka kekal selama-lamanya, tidak akan pernah keluar, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza nadijat juluduhum badalna ghairah, ya. Kalau sudah sudah matang, ya, sudah dipanasi dengan api, ya, dengan api yang menyala-nyala, itu gosong, hancur, melebur, meleleh, ya. Kita kalau bakar ini, kita bakar daging itu kan gosong dia. Habis gosong dia apa? Dia jadi abu, ya, diginikan hancur dia. Nah, ini apa? Bukan seperti itu, dia meleleh saking panasnya api neraka itu, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, badalna ghairahu, kami ubah, kembalikan lagi, dipanasi lagi, ya, meleleh lagi. Ya Allah, itu ngeri sekali, ya. Kalau antum mau bayangkan di dunia, bayangkan paling mudahnya saja, ketika panas sekali, terik matahari panas sekali, orang barusan mengaspal jalan, itu masih panas-panasnya itu, antum jatuh, terseret wajah antum itu, terkelupas, terseret sampai jarak 10 kiloan, ya, sampai hilang ini muka ini, ya, panasnya dengan aspal seperti itu. Bagaimana itu? Nah, itu tidak ada apa-apanya dengan neraka jahanam, ya, tidak ada apa-apanya, ya. Itu hanya 1 dibandingkan 100 panasnya api yang disiapkan Allah di neraka. Oleh karenanya, orang yang dia itu merasa aman terhadap dirinya, orang merasa aman, saya sudah menghafal Al-Quran Ustaz, saya sudah santri Ustaz, saya sudah membaca Al-Quran, saya sudah menuntut ilmu, ya, insya Allah saya aman, ya. Itu maghrur, ya. Orang seperti ini maghrur, tertipu dia dengan dirinya. Abu Bakrin, Umar tidak pernah merasa aman. Abu Bakar mengatakan, la aman ala nafsi, aku tidak merasa aman terhadap diriku,
Ya. Meskipun kaki kananku sudah injakkan surga. Meskipun kaki kanannya sudah injak surga, kalau kaki kirinya belum menginjakkan surga, tidak aman dia. Ya. La aman ala nafsi. Aku tidak merasa aman terhadap diriku. Abu Bakar itu, ya, Abu Bakar. Ya. Tahu tidak kita siapa Abu Bakar itu? Seluruh ulama, seluruh sahabat sepakat Abu Bakar orang paling beriman, orang paling berilmu, orang paling cinta Allah, orang yang paling ikhlas, orang yang paling tinggi cintanya kepada Rasulullah, yang paling dicintai Allah dan Rasulnya setelah Nabi. Ya, sepakat ulama, sepakat. Ya. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu, ya, dia setiap ada perjalanan, Nabi SAW mengatakan, ya, kharajtu ma'a Abi Bakrin wa Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Ketika naik di atas gunung, aku bersama Abu Bakar dan Umar. Ketika safar, aku bersama Abu Bakar dan Umar. Ketika, ya, kondisi sangat genting, ya, ketika Nabi SAW itu diburu oleh orang-orang kufar Quraisy. Ya, ketika itu malam hari Nabi SAW keluar, Ali bin Abi Thalib tidur di atas ranjang Nabi SAW. Keluar dia bersama itu orang kafir semua aja menjaga, dikepung itu rumah. Keluar dia berdua, tidak ada satupun yang tahu. Padahal mereka lewat itu, orang kafir dilihat itu. Ya, orang kafir tidak merasa, dijaga Allah. Ya, kenapa? Karena dia jaga Allah. Ketika itu masuk ke dalam sumur, orang kafir tepat berada di atasnya. Ya. Kata Abu Bakrin, saya takut. Ya. Kenapa takut dia? Karena kalau kami dilihat, Nabi SAW dibunuh. Dia tidak takut dengan dirinya. Dia takutnya kalau dibunuh Rasulullah ini. Lihat bagaimana cintanya dengan Rasulullah. Dia tidak peduli dengan dirinya. Dia katakan, demi Allah, kalau mereka itu lihat kaki mereka, dia lihat kakinya, tempat mereka menginjakkan, kami ketahuan langsung. Karena kami tepat berada di bawah. Ya. Ketika itu, Nabi tenangkan dia. Ya Abu Bakrin, ya, tenang, wahai Abu Bakar, tenang. Ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Apa menurutmu kalau ada dua orang, kata beliau, sedangkan Allah yang ketiga. Ya. Sedangkan Allah yang ketiga. Orang yang dia jaga Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Bakrin, ya, yang imannya luar biasa. Dia pernah infak di jalan Allah. Abu Bakar datang, dia seluruh harta dibawa, ya, seluruh harta dibawa, ya. Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Ya Rasulullah, taraktuhum Allah wa Rasul. Tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Tidak dia pikir lagi miskin nanti bagaimana, cara dapatkan harta bagaimana, nanti anak istri makan apa, tidak dipikirnya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya sudah menjamin, ya. Allah dan Rasulnya sudah cukup, ya, Allah dan Rasulnya sudah cukup. Maka ini Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan keimanannya seperti itu, amalnya banyak, ikhlasnya luar biasa, dia tidak mengatakan saya sudah aman, saya sudah masuk 10 deretan orang-orang mubasyirin bil jannah, 10 orang-orang yang dipastikan masuk surga. Apakah Abu Bakar itu tidak percaya dengan hadis Nabi? Tidak, ya. Apakah Abu Bakar itu ragu dengan janji Allah dan Rasulnya? Tidak sama sekali, ya. Tidak sama sekali. Abu Bakar orang satu-satunya yang paling percaya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat seluruh manusia itu mendustakan Nabi, sampai pun orang terdekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya. Ya, oleh karenanya dijuluki Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat menjujuri, orang yang sangat percaya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara yang mustahil sekalipun. Diejek ini Abu Bakar ini, diejek. Datang ini subuh-subuh orang, orang kafir. Orang Quraisy biasa dia ngejek Abu Bakar karena Abu Bakar ini termasuk Quraisy. Ditanya dia, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakrin, lihat itu saudaramu, lihat itu temanmu, ya. Lihat itu temanmu. Dia katakan, cerita ke kami, diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Sebelum subuh sudah kembali dalam waktu 1 malam, bahkan kurang dari itu. Di mana itu otaknya itu? Di mana akalnya? Ya. Bagaimana kami mungkin mau percaya dengan orang seperti ini? Jangan kau percaya, kamu hanya dibodohi saja. Kamu hanya ditipu dengan penipu. Ya. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar tidak dengar kisah ini. Abu Bakar dengar kisah dari orang kafir. Dia tidak bertemu Rasulullah.
dia belum bertemu Rasulullah. Dia hanya mendengar bahwasanya orang kafir cerita, Nabi SAW cerita kepada mereka cerita ini dan itu. Cerita apa? Isra Mi'raj itu. Perkara yang betul-betul akal tidak ada tempatnya. Ya, akal tidak ada tempatnya. Tidak bisa bagaimana itu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu saja butuh berjam-jam. Dulu tidak ada kendaraan cepat seperti sekarang, pesawat. Naik ke langit ketujuh, kemudian Sidratul Muntaha. Kalian tahu Sidratul Muntaha itu apa? Sidratul Muntaha itu tempat tertinggi yang belum pernah dicapai oleh seorang pun dari makhluk kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malaikat belum pernah, Nabi dan Rasul belum ada. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kekhususan untuk perkara yang sangat penting, yaitu salat. Maka ketika itu Abu Bakar ketika dengar itu apa katanya? Ya, dia ucapkan ucapan membungkam seluruh orang kafir ini. Dia katakan, demi Allah, ya, aku percaya usaddiqu ma ab'ada min dzalik. Aku percaya yang lebih mustahil, yang lebih hebat lagi dari itu. Yang lebih mustahil saya percaya dari itu. Apalagi cuma ini katanya. Ya, diam orang kafir. Ya sudah, ini tidak bisa dipaparkan, ini iman orang seperti ini. Ya. Saat itu tidak lagi pernah orang kafir mengejek-ngejek, membuli Abu Bakar. Ya. Bayangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu orang yang pertama kali beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti itu dia tidak merasa aman terhadap dirinya, ya. Tidak dia katakan saya itu orang sudah menghafal Al-Qur'an. Abu Bakar itu tidak bisa mendengar ayat-ayat azab. Ayat-ayat azab tumbang dia, pingsan dia, nangis dia. Ya, dia kalau sudah nangis tidak bisa melanjutkan sholatnya. Oleh karena Nabi SAW ketika sudah dalam kondisi sangat kritis, Nabi SAW perintahkan, ya, muru Abu Bakrin yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar salat, ya, biar jadi imam dia. Diperintahkan oleh Aisyah, wahai Abu Bakar, salatnya. Abu Bakar katakan, ya, wahai putriku, engkau tahu aku ini tidak bisa dengan Al-Quran, tidak bisa. Kalau dengar ayat itu dia gemuruh, dia akhirnya bergetar, menangis, tidak bisa berhenti. Akhirnya tidak sholat orang jadinya, ya, tidak sholat. Orang mau kerja, orang mau ini aktivitas. Maka Abu Bakar perintahkan, ya Umar sholli bin nas, sholat manusia. Ya, sholat dia Abu Bakar, sholat Umar ibn Khattab. Semua tahu, ma'ruf dia itu Abu Bakar ini tidak bisa dia, ya, karena dia memang orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, mukmin itu dia kalau diingatkan ayat Allah, idza dzukirallah, diingatkan Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya dia. Ya, bergetar hatinya. Bagaimana mungkin kita bicara tentang iman, tentang Allah, kemudian kita cengengesan, kemudian kita menghayal, kemudian kita mikirkan perkara lain, kita sibuk dengan perkara lain, ya. Tidak mungkin mukmin seperti itu, ya. Itu tanaqud, ta'arud, kontradiktif, ya. Meskipun kita banyak dosa, meskipun kita banyak kurangnya, coba kalau tidak bisa takut, ya takut-takutkan hati itu. Dipaksa hati itu biar takut, ya. Paksa. Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'alamu." Ya, kalau sekiranya kalian tahu apa yang aku tahu, ya, yang Nabi SAW tahu tentang dahsyatnya neraka itu, bagaimana keindahan surga, ya, bagaimana Allah haknya. "Lau ta'lamuna ma'alam, la dhahiktum qalila, wa la bakaitum katsira." Niscaya kalian itu akan sedikit tertawa, niscaya kalian akan banyak menangis. Orang dia belajar baca Al-Quran, ketika dia baca, dia sempat-sempatnya main-main, bercanda-canda, ya. Bagaimana dia baca Al-Quran, kalamullah, ini bukan surat presiden, bukan surat dari gubernur, bukan surat dari polisi, bukan surat dari orang tua. Ini Allah, kalamullah, ya, baca Al-Quran. Bagaimana mungkin dia tidak ada keinginan untuk tadabbur itu? Bagaimana mungkin dia hanya baca hurufnya, dia tidak ada keinginan untuk tafakkur, ya. Rugi serugi-ruginya orang yang dia mengatakan saya penuntut ilmu, dia tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Hari-hari dia baca, tidak dia dapat manfaat, ya, rugi, ya. Maka Nabi SAW mengingatkan itu. Kalau kita tahu apa yang Nabi SAW tahu, kita akan banyak menangis, bukan banyak tertawa, sedikit-sedikit cengengesan, sedikit-sedikit tertawa, ya. Ada waktunya, canda ada waktunya, jangan berlebihan, ya, ada berlebihan.
Makanya kita itu ajarin kalian itu, kenapa kita terkadang berteman dengan kalian, ya, berteman kita karena kita tidak mau ada jarak yang sifatnya membuat kalian itu tidak mau bertanya, tidak mau dekat dengan guru. Karena kita rasakan jauh itu tidak enak, tidak nyaman. Karena kami pernah seperti itu posisinya, tidak kita suka. Ya, kita dekat seperti itu, kita ingin mengajarkan, ya, bahwasanya ini perkara yang mubah. Ya, kita bermain dengan kalian ini perkara yang boleh, tapi ada waktunya serius. Ya, ada waktunya kita itu serius. Ya. Sebagian kita itu, coba perhatikan, sebagian kita itu ada kalau sudah mau sholat dia masih bercanda-canda dengan temannya. Ya, bercanda-canda dengan temannya. Ya. Mau sholat sudah. Ya. Dia mau hadap siapa ini? Bukan gubernur, bukan presiden yang mau dihadapnya ini. Dia menghadap Allah Rabbul Alamin. Ya. Yang kita itu bisa ditimpakan dengan langit bumi dengan sekejap mata. Ya. Nabi SAW disifati Aisyah, idza kharaja ila musalla, kalau dia keluar dari rumahnya mau pergi ke masjidnya, dia itu ka'annahu la ya'rifuna, seakan-akan Nabi tidak kenal kami. Ya. Seakan-akan Nabi tidak kenal kami. Anak istrinya tidak dikenalnya. Karena apa? Karena sedang fokus. Ya, ini semua makhluk ini tidak ada nilainya. Ya, saya sedang ingin fokus dengan Rabbul Alamin. Saya akan menghadap berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Ya. Karena kita berdiri sekarang, karena kita akan persiapan, kita harus ikat itu hati kita dengan kehidupan akhirat. Kita berdiri bukan sekedar berdiri nih, bukan sekedar berdiri. Ya, semua syariat ada kaitannya dengan akhirat nanti. Ada semuanya. Ya, ada kaitannya dengan akhirat. Ya. Tidakkah kita mendengar Nabi SAW mengatakan lis-shaimi farhatan? Bagi orang yang dia puasa itu ada dua kebahagiaan. Apa? Kebahagiaan yang pertama, farhatun inda fitrihi. Farhatun, kebahagiaan ketika dia buka puasa. Kita buka puasa nahan lapar sekian jam. Bukankah kita bahagia itu? Lihat ada es cendol, ada es teler, ada es warna-warni itu. Ya. Ada pisang goreng, ada pisang ini. Bahagia kita. Alhamdulillah. 5 menit lagi. Semakin sedikit, tinggal 2 menit lagi, tinggal 1 menit lagi. Ya. Pelan-pelan, sabar. Ya. Tapi kita sudah terlanjur bahagia. Allahu Akbar, langsung masuk. Ya. Langsung masuk. Tidak ada lihat-lihat jam dulu, ihtiyatan lah, tidak ada. Langsung masuk. Ya. Sebaik-baik yang langsung menyegerakan berbuka. Okay. Iya, kalau sudah pasti buka waktunya, iya. Ya, tapi kalau masih ragu, perhatikan itu. Nabi SAW katakan farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan bahagia ketika bertemu Rabbnya. Ya, bertemu Rabbnya. Ya. Orang puasa dia bahagia ketika buka puasa. Ini kehidupan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita ikat kehidupan kita itu dengan akhirat. Ini apa ini? Nanti di akhirat bagaimana? Bayangkan itu. Itu butuh tadabbur, butuh tafakkur, butuh ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Ya. Pentingnya ilmu di situ. Dan bahagia ketika apa? Bertemu Rabbnya. Ketika kita bertemu Rabb, apa bahagia apa? Bukan karena kita sekedar puasa, bukan sekedar kita tinggalkan makan dan minum. Kita menahan lapar, menahan haus, menahan seluruh syahwat yang diharamkan Allah. Kita menahan lisan dari berbicara ghibah. Kita menahan mata dari melihat yang haram. Kita menahan telinga dari mendengar yang haram. Kita menahan diri dari mengambil hak orang lain. Itu semua puasa, ya. Itu semua bentuk puasa kita di dunia. Kita tahan itu karena kita akan bertemu Rabb. Kita akan bertemu Allah. Ketika itu kita farhah, bahagia ketika kita bertemu Allah. Oleh karena jadikan setiap kita itu ada satu, ya, minimal satu amalan yang kita itu sembunyikan, yang hanya kita dengan Allah yang mengetahuinya. Di saat itu kita diketahui, disebutkan amalan si fulan ini. Disebutkan kita berdiri, bayangkan sekarang kita berdiri di hadapan Allah. Seluruh makhluk melihat kita kecuali kafir. Semua makhluk orang beriman berkumpul di mahsyar. Ketika hari hisab disebutkan amalan-amalan kita itu. Bayangkan kalau kita mendapati disebutkan ada amalan kita yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Ketika itu dibongkar Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala, ini hambaku, dia peruntukkan hanya untukku, tidak seorang pun yang tahu. Bagaimana bahagianya kita itu? Ya, bahagianya dengan rasa bangga kita. Itu farhatun inda liqa'i rabbih. Farha, bahagia ketika bertemu Rabb. Ya. Jadi kehidupan kita ikat dengan kehidupan akhirat.
Kita berdiri ketika salat itu kan dibacakan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bicara tentang surga. Ya. Jangan kita bicara tentang surga melamun kita itu. Nahan ngantuk, aduh lamanya imam ini. Ya Allah, itu rugi. Rugi kalian. Untuk apa kalian hari-hari tasrif, belajar nahwu sharaf, mubtada khabar? Kalau ujung-ujungnya tidak ada pengaruhnya Al-Qur'an ini ke kalian. Rugi kan? Kita baca kitab ulama. Kitabullah tidak kita pedulikan. Rugi. Ya. Rugi itu. Ya. Sepanjang hidup kita tidak ada bagian dari Al-Qur'an untuk kita tadabburi, untuk kita khususkan, ya. Untuk kita khususkan. Berulang-ulang kita sampaikan santri, jangan hanya fokus menghafal huruf. Karena tidak ada satupun perintah untuk menghafalkan huruf-huruf saja itu. Tidak ada satupun perintah dalam Al-Qur'an, ya. Afala tahfazuna Al-Qur'an? Tidak ada. Kenapa kalian tidak hafal Al-Qur'an? Karena ada sahabat yang meninggal belum hafal Al-Qur'an dia. Bahkan Umar Ibn Khattab dia menjelang dia mau meninggal baru dia selesai Al-Qur'an itu. Baru dia selesaikan menghafalnya, ya. Al-Baqarah dia hafal sampai berapa tahun? Ada yang menyebutkan 10 tahun, wallahu alam. Tetapi maksudnya apa? Kenapa mereka sampai seperti itu lamanya? Karena fokus mereka apa? Fokus mereka tadabbur, tafakur, apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa diamalkan, ya. Nah, kita rugi ketika berdiri tegak, imam baca ayat, ya, imam baca Al-Quran, kita tidak merenungi ini apa hakikatnya kita berdiri seperti ini, ya. Itu kan kita perlu tadabbur, perlu tafakur agar hati kita ini tersentuh dengan apa yang kita lakukan, ya. Kita akan berdiri panjang, berdiri lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, 50.000 tahun lamanya, ya. Bayangkan itu, bayangkan ketika kita berdiri, ya, ketika kita berdiri lama seperti itu, kita berdiri di dunia, itu sudah kita persiapkan, kita bayangkan, ya Allah, bagaimana nanti saya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya berdiri 50.000 tahun lamanya dalam kondisi matahari didekatkan sejarak 1 mil. Dalam kondisi hufatan, uratan, ghurla. Tidak beralas, tidak berpakaian, tidak berkhitan. Ya, tidak ada satupun payung yang kita ini. Kita dalam kondisi tidak ada yang bisa kita mintai tolong. Tidak ada. Semuanya sibuk dengan dirinya. Kita akan berdiri di hadapan Allah. Ya. Bagaimana mungkin seseorang itu dia tidak mengupayakan khusyuk, tidak mengupayakan untuk menghadirkan makna-makna seperti ini ketika dia sholat? Berarti sholatnya hanya sekedar rutinitas, ya. Kalau rutinitas seperti itu semuanya bisa. Nah, tetapi apa? Tetapi kita butuh untuk belajar, ya. Ilmu yang kita ada itu kita hadirkan untuk tadabbur, tafakur, makna-makna yang tidak terbayang, tidak terbetik oleh orang-orang itu kita upayakan. Ya Allah, nanti saya berdiri bagaimana? Ketika Allah bicara tentang ayat neraka, ya Allah, bagaimana kalau saya nanti seperti itu? Ya. Bagaimana nanti ketika semua dari tulang-tulang saya, semua dari kulit saya ini berbicara, ya, berbicara, ya. Berbicara dosanya ini, dosanya itu, dosanya ini, dosanya itu, berbicara semuanya. Ya. Ketika itu kita akan bisa menghadirkan kualitas dalam ibadah. Kita akan merasa selama ini kita sudah betul-betul lalai selalai-lalainya, ya. Kita hanya dengar lewat ayat, lewat hadis, tidak masuk ke hati kita. Oleh karenanya setiap ilmu yang kita pelajari itu ditulis itu. Apa yang bisa saya amalkan, ya. Apa yang saya bisa petik, apa yang saya bisa tadabburi dari ayat yang kita hafal, apa yang bisa saya mendapatkan manfaat, ya. Karena apa? Karena semua ayat Al-Quran itu ditujukan untuk kita seluruhnya, ya. Ketika baca Al-Quran, baca cepat, ya, itu boleh, tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu apa yang kita dapatkan dari manfaat membaca itu, ya. Dan itu tidak diberikan taufik kecuali orang-orang yang diberikan rahmah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu dia dengan amalannya yang spesial tidak pernah merasa aman, ya. Kita itu memang terlalu kepedean kita itu. Pernah tidak kita itu merasa pernah tidak kita itu merasa
saya takut, bagaimana kalau nanti saya itu termasuk ahli nifak? Bagaimana kalau saya termasuk orang yang wafat dalam keadaan kufur? Bagaimana kalau saya termasuk orang yang tidak diterima amalnya? Bagaimana kalau saya termasuk orang-orang yang tidak bermanfaat ilmunya? Ya. Pernah tidak kita terfikir seperti itu? Kalau pernah, berapa kali? Ya. Berapa kali kita itu sampai menangisi dosa-dosa kita? Ya. Nah, ini penting. Ya. Ini butuh kita mujahadah, butuh kita muraqabah, dilatih. Butuh kita itu merasa diawasi. Ya. Karena semua kita itu bisa, kalau kondisi apa? Kondisi semuanya melihat, bisa kita ibadah dengan sebaik-baiknya. Bisa kita. Tetapi kondisi kita ketika tidak ada, ketika liburan, ketika kita sendiri, ketika tidak ada yang melihat kecuali Allah, di situ diuji hati kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu, selesai salam Nabi SAW salat subuh, ya, selesai salat subuh, Nabi SAW berpaling menghadap para sahabatnya. Nabi SAW itu menghadap sebelah kanannya ini ke arah sahabat, ya, sebelah itu menghadap. Ya, jadi dia membelakangi sahabat yang sebelah kiri. Makanya para sahabat itu kalau cari soft, kejar-kejaran dia sebelah kanan, kejar-kejaran dia. Karena apa? Karena ingin bertemu, berpapasan, menghadap wajah Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Nabi Allah itu? Sahabat itu ingin terus bertemu dia, ingin terus melihat dia. Ya. Siapa yang tidak rindu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang waktu ini sudah menjenguk orang sakit, iyadatul marid? Sahabat diam semuanya. Nabi SAW tanya, ya, tidak ada. Nah, Abu Bakar angkat tangannya, saya Rasulullah. Ya, saya Rasulullah. Ditanya Rasulullah, ya, ditanya Rasulullah, bukan tempatnya untuk kita sembunyikan, enggak. Ditanya ini siapa? Jawab, ya, jawab. Karena orang ikhlas itu beda antara orang yang ikhlas itu dia biasa saja dia, karena dia ikhlas, dia sudah biasa amal, dia ngomong saya Rasulullah, biasa saja dia. Tapi kalau ada orang tidak ikhlas, kita mau sholat, ada orang, aduh saya takut tidak ikhlas, itu justru tidak ikhlas itu justru tidak ikhlas. Biasa saja. Orang ikhlas itu tidak peduli dia dan makhluk atau tidak ada, tidak peduli dia. Sholat sudah, baca Al-Quran baca, ada orang, nanti saya dikira tidak ikhlas. Biasa saja. Kita itu ada perasaan seperti itu karena kita masih perhatikan manusia. Coba, ya, biasa saja dia. Anggap aja seperti angin, tidak ada. Ya, baca, ngaji, ya. Tidak usah pedulikan. Tidak usah pedulikan. Itu ikhlas. Ya. Ikhlas itu karena ketika kita itu tidak menjadikan, ya, tidak memberikan ruang untuk makhluk sedikit pun, itu ikhlas. Tidak memberikan ruang untuk makhluk sedikit pun. Ya, ada makhluk, ada tidak ada, sama saja. Ya, sama. Abu Bakar ditanya, ya, siapa di antara kalian yang sudah jenguk orang sakit? Saya Rasulullah. Ya. Kita tuduh Abu Bakar tidak ikhlas. Ikhlas dia. Di hadapan para ulama, para sahabat, dia katakan saya Rasulullah. Jadi mafhum pemahaman ikhlas itu jangan disalah pahami. Bukan ikhlas itu kita nampakkan, alhamdulillah saya sudah baca Al-Quran. Belum tentu kita katakan dia tidak ikhlas. Ya, ikhlas itu untuk dia dengan Allah. Itu urusan dia. Siapa di antara kalian yang sudah ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah, hantar jenazah sampai kuburnya? Abu Bakar lagi angkat tangan, saya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Ya. Ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang sudah memberi makan fakir miskin, anak yatim? Ya. Angkat tangan Abu Bakar, saya Rasulullah. Bayangkan, subuh baru salam, Nabi SAW bertanya amalan-amalan ini. Ya, kapan waktunya kira-kira itu dia ngamalkan itu? Ya, kapan waktunya? Terkaget-kaget sahabat itu, heran itu. Sahabat itu kalau ada sahabat lain dia apa itu unggul dalam amalan, mereka itu pasti heran dia. Langsung dia, bagaimana ya? Bagaimana caranya? Ya saya juga mau, saya tidak mau kalah. Ya, itu sahabatnya. Jadi dia tidak, siapa yang dapat harta biasa saja mereka tinggalkannya ngorok malam. Ya dapat harta biasa aja harta. Ya, harta saya, harta dia, harta kamu, harta anda, harta saya, itu sudah diatur Allah. Tidak ada peduli mereka itu. Ya. Makanya dalam istilah salaf itu tidak ada istilah menabung. Besok
Ayo kita tabung untuk persiapan anak kita 1 tahun ke depan, investasi 10 tahun ke depan. Tidak ada itu istilah seperti itu dalam kamusnya salaf, tidak ada. Karena mereka tahu besok belum tentu hidup, ya. Besok belum tentu hidup. Apa kita persiapkan besok belum tentu hidup? Persiapkan yang sekarang. Itu konsep hidupnya salaf itu. Dia tenang, dia tidak peduli, dia mikirkan ini bagaimana ini. Kayak burung, seperti burung. Tidak ada burung itu ambil, pokoknya ini saya makan untuk persediaan 1 pekan. Tidak ada dia. Makan hari itu, besok tawakal lagi, bismillah, ya. Itu konsep dalam Islam, ya. Boleh tidak nabung, boleh, ya. Boleh. Tetapi itu konsepnya salaf seperti itu. Karena mereka betul-betul menghinakan dunia ini. Dunia ini betul-betul hina, diinjak-injak dengan mereka itu. Tidak ada nilainya. Jadi kalau sudah kita punya mindset seperti itu, kita tidak peduli. Kita miskin, kita bersabar, kita kaya, kita bersyukur, ya. Tapi kalau kita hendak kejar dunia, kita kalau kaya, kita congkak, sombong, takabur. Tapi kalau kita miskin, banyak ngeluhnya. Masih akan seperti itu, ya. Karena apa? Konsepnya konsep dunia, bukan konsep akhirat. Maka para sahabat heran ini melihat Abu Bakar seperti ini. Ditanya itu, wahai Abu Bakar, kapan engkau melakukan ini semua? Bagaimana mungkin? Kita semuanya apa sibuk di rumah kita? Engkau sudah melakukan banyak amalan ini. Baru subuh itu, ya, baru subuh, start duluan Abu Bakar, ya. Maka dia katakan, saya ketika keluar rumah sebelum sholat subuh sudah azan itu. Sebelum sholat subuh, saya itu sempatkan menjenguk tetangga yang sakit, ya, datanginya. Ketika keluar ada orang antarkan jenazah, ya, saya tidak ke masjid, saya antar dia, karena ada pahala itu. Barang siapa yang ikuti jenazah sampai dia dikuburnya, dia dapat 2 qirat. 2 qirat itu mithlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang sangat besar, ya, sangat besar. Kita lewat jenazah, lewat ambulan atau ada digotong jenazah, kita lihat, oh ada yang meninggal, pergi kita main pingpong. Ikuti itu, ikuti, dapat pahala, ya, dapat pahala, ya. Ikuti, waktu sebentar aja, paling setengah jam, ya, setengah jam. Jangan dilihat, ini sudah 25 menit ini, cepat segera kuburkan, ya, saya ada pertandingan, ya. Ketika itu Abu Bakar mengatakan, ketika ada jenazah saya ikut sampai selesai. Di jalan saya lihat ada anak kecil, anak yatim, ya, saya bawa saya bawa roti, ya. Kalau tidak salah roti anaknya atau saudaranya, ya, dia bawa, atau ya keluarganya dia. Saya ambil, saya potong, ya, saya kasihkan dia setengah, ya, saya kasihkan dia setengah. Jadi dalam waktu singkat seperti itu dia ambil seluruh keutamaan. Nabi SAW katakan ketika itu, majtama hadhil a'mal, tidak berkumpul seluruh amalan ini pada seseorang illa wajabat lahul jannah, ya, wajib surga baginya, dijamin surga baginya, ya. Bayangkan itu. Ini kita ada penjual batagor, makan kita dengan enaknya, sebelahnya itu beliur-liur dia sudah, ya, ndak ada makan, ndak ada sama sekali, ya, betul-betul nafsi-nafsi, saya, ya. Coba tawarkan, ya, tawarkan meskipun basa-basi, ya. Kalau ndak mau ikhlas meskipun basa-basi, yang penting hibur hati dia, ayo makan, ya. Oh ya, alhamdulillah, ya, enggak, saya bercanda, jangan. Itu dulu Ustadz kami, Ustadz Aunur Rafiq, kan kita dari Kalimantan. Kalau Kalimantan itu, mohon maaf ini ya, Kalimantan itu enggak terlalu banyak basa-basi seperti itu, traktir danda gitu, ya. Kalau kita makan enggak juga kita ayo makan, ya, dalam rangka basa-basi, enggak. Kalau kita mau tawarkan, kita tawarkan. Kalau enggak diam, makan kita. Itu bukan qalil adab. Memang kita ya padanya seperti itu di sana. Jadi pas anak ke Al-Furqan itu, Ustadz Aunur Rafiq kan asli Jawa Timur dia. Cerita dia. Kalian ingat, kalian ini banyak dari berbagai pelosok, berbagai daerah, beda-beda. Kalian kalau di Jawa ini, saya ini orang Jawa katanya. Kalian kalau di Jawa ini, kalau ditawarkan orang ini itu basa-basi dia itu. Kata Ustaz, itu basa-basi, rata-rata orang seperti itu. Itu orang Jawa yang ngomong. Itu orang Jawa yang ngomong. Rata-rata basa-basi, betul tidak? Betul ya? Ya. Rata-rata basa-basi. Dalam Islam, ya, dalam Islam tidak ada basa-basi seperti itu, ya.
Bedakan antara adat dengan Islam. Bedakan. Yang ikut Islam atau adat? Hah? Yang ikut adat atau Islam? Adat ngikut Islam. Ya, tidak boleh Islam ngikut adat. Adat kami seperti ini, Ustaz. Kalau menyelisihi tidak boleh. Ya. Kan kalau misalkan kita basa-basi berarti bohong kita. Ayo, ini. Sekalinya, oh jazakallah khair dimakan. Ya, tidak ikhlas kita langsung. Ya Allah. Ya Allah. Istighfar saya. Ya. Taubat saya. Ini terakhir kali sudah saya basa-basi. Tidak ada lagi basa-basi besok. Ya. Ya, siapa suruh ya? Apalagi antum ngomong ke anak seperti itu. Ya, makan bakso. Ustaz fadl. Ahlan wa sahlan, ya. Ya, siap. Jazakallahu khair. Antum beli lagi, ya, makan. Ya. Bedakan antara adat dengan syariat. Ya, bukan kita melarang ya, boleh silahkan, tetapi apa? Maksudnya jangan dipertahankan yang seperti itu. Jangan dipertahankan ya, jangan dipertahankan. Apa adanya, mau nawarkan silahkan, tapi enggak. Fadl, tapi jangan banyak ya, sedikit. Boleh. Ya, jangan banyak ya, satu aja, 1 sendok. Silahkan ya, silahkan. Ya seperti itu. Jangan juga apa, gosok gelut. Ya. Jangan juga seperti itu. Jangan juga seperti itu. Ya. Ganti bahasanya ya, ganti bahasanya. Ya, ya ingat bahwasanya, misalnya contoh bahasanya bahwasanya ya, misalkan bahasanya gosok gulat ya, itu salah, sama salah itu. Misalkan apa ya, izinlah wahai anda penuntut ilmu ya, enak kan, izinlah wahai anda penuntut ilmu ya. Jadi dia lihat ya saya penuntut ilmu ini, saya belum izin, tidak jadi ya. Tapi kalau ditulis dilarang masuk ya, dilarang masuk, Aisyah kalau lihat itu, ini kenapa dilarang, bah masuk dia. Karena apa? Sesuatu yang dilarang itu menimbulkan apa? Penasaran dia. Penasaran. Jangan antum buka ini ya, bahaya situs ini. Makin masuk dia, makin dibukanya. Ya. Tapi apa, kita tulis misalkan di kantor misalkan ya. Kita tulis misalkan penuntut ilmu ya, penuntut ilmu izin sebelum masuk kantor ya. Penuntut ilmu izin sebelum masuk kantor. Dia baca penuntut ilmu izin sebelum masuk kantor. Enggak jadi dia masuk kalau dia belum izin. Karena dia apa? Bukan bahasa larangan. Bukan bahasa larangan. Bahasa seperti itu ganti. Ada kisah ini masalah apa tadi, ana lupa kisahnya, masalah adat itu ya. Lupa sudah, gara-gara gelut tadi ini. Aduh. Oh iya, kisah Hadrami. Ya, kisah Hadrami. Ya, ini kisah bagus ya, bagus luar biasa pelajarannya. Ada lucunya juga. Ada seorang dari Hadramaut. Hadramaut itu persis seperti adat Jawa, persis. Ya, monggo Pak, makan sama-sama. Ya. Tapi itu maksudnya apa? Ndak, nawarkan to, ya. Ya, ndak. Ya, jangan ayo makan, ndak. Maksudnya apa? Cuma sekedar menghargai, ya, menghargai. Ada bentuk bagusnya yang seperti ini. Tetapi apa? Ya, tetapi kalau dia rubah hatinya itu, ya dia kalau ambil, alhamdulillah dapat pahala kita. Bukan jadi malah aduh, kenapa saya tawarkan tadi, rugi saya ya. Bukan seperti itu. Jadi di Hadramaut sama seperti itu ya, di Hadramaut sama. Ini dia sedang di Riyadh kalau tidak salah, di Saudi yang jelas. Dia termasuk yang hadir majelis Syekh bin Baz rahimahullah taala. Maka Rajul Hadrami ini ketika dia pulang berpapasan dengan ibu Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz itu satu-satunya orang yang paling dipercaya fatwanya ketika itu. Yang dia ketika berdiri di podium, dia dengan raja sejajar, disejajarkan karena mufti ketika itu punya wibawa yang sangat kuat, jadi rujukannya kaum muslimin ya. Saat itu Syekh bin Baz berbeda dengan setelahnya, sudah mulai kurang ya. Padahal Syekh bin Baz ini termasuk dari kabilah yang tidak diperhitungkan, kabilah biasa dia, tetapi dengan ilmu diangkat Allah dia derajatnya ya, diangkat Allah. Ketika itu
Hadrami ini katakan, "Ya Syekh, ahlan wa sahlan, masya Allah, tafadhal indana." Bahasa seperti bahasa basi, ayo kita ke rumah, ya, mau jamu makan. Syekh bin Baz itu dia menjalankan adab Islam, bukan adat manusia, bukan adat setempat, ya. Dia syariat. Ditawarkan dalam kaidah hukum itu, dalam hukum kalau kita diajak seperti itu jangan tolak. Ya, jangan tolak. Kita dalam hukum fikih ada hukumnya. Antara sunnah dengan wajib, ya. Tidak keluar dari itu. Ya. Ada yang mengatakan diundang seperti itu wajib hukumnya, ada yang mengatakan tidak, sunnah saja. Sunnah saja. Kenapa? Karena menolak itu termasuk bagian dari membuat sedih, sedih hati kaum muslimin. Dia sudah ajak, kita tolak, sedih dia. Kalau di sini enggak. Kalau di sini apa? Alhamdulillah enggak jadi dia malah. Alhamdulillah enggak jadi. Ya. Maka Syekh bin Baz apa? Syekh bin Baz datang. Karena itu khilaf. Kalau walimatul ursh, kalau nikahan wajib hukumnya. Wajib, ya. Wajib, ya, dengan kriterianya. Tapi kalau selain walimah, selain nikahan, itu khilaf para ulama. Apakah sama dengan hukum nikahan ataukah beda? Ya. Nah, ini antara sunnah dengan wajib. Maka Syekh bin Baz datang. Dia bilang apa? Nanti saya akan datang, insya Allah. Tapi saya masih ada undangan, saya masih ada urusan. Ya. Tidak ditolak, ya. Padahal apa? Ada undangan juga Syekh. Ternyata kata Syekh, begini aja. Kamu ikut sama saya masih ada urusan, saya ada undangan. Nanti selesai dari urusan saya, kita ke tempatmu. Ya. Akhirnya tidak bisa nolak dia, diajak Syekh, ikut mobil, pergi. Ketika pergi, ternyata dilihatnya, ini tempat apa ini, bagus sekali. Masuk. Ternyata Syekh bin Baz itu diundang raja. Diundang raja untuk apa? Makan siang. Ya, makan siang. Seperti dia ngundang Syekh bin Baz makan siang. Ini raja, ini rakyat jelata. Ya. Datang dia, masuk. Syekh bin Baz duduk, fadl. Diajak itu sahabatnya, Rajul Hadrami, orang Yaman miskin. Datang dia. Ya. Miskin itu maksudnya kasihan, ya, bukan miskin harta. Miskin itu kalau bahasa Arab itu kasihan. Kasihan dia. Tidak kenal siapa-siapa, dalam kondisi dia ini datang ketemu para raja lagi, pangeran-pangeran di situ ngumpul. Ya. Orang-orang penting negara. Ya, negara. Kita tahu kalau di Saudi Arabia itu orang-orangnya glamor semuanya. Ya. Makan itu 1 ekor kambing itu untuk 5 orang. Ya. Kalau kita apa? 1 kambing kalau bisa untuk 3 hari, kalau bisa untuk sebulan. Ya. Di sana seperti itu. Ya. 1 ekor ayam itu betul-betul 1 ekor ayam dibuang isinya itu untuk 1 orang itu. Ya. Saudi. Raja biasa, uangnya banyak ya. Jadi duduk itu di sebelah Syekh bin Baz dia. Saya melihat siapa kiri kanan ini, pangeran semua, raja semuanya. Malu saya itu, nggak bisa ngomong saya itu. Pokoknya saya seperti di atas kepala saya ada burung, nggak bisa bergerak. Ya. Saya orang dari Yaman jauh-jauh menuntut ilmu, kerjaan apa adanya, kemudian saya tidak punya harta. Saya datang diajak Syekh bin Baz, lihat itu Syekh bin Baz itu, nggak ada dilihatnya ini orang miskin. Tidak layak ini. Pulang-pulang, saya tidak mau terima undanganmu. Ya, saya sudah ada undangan raja. Ya, siapa Anda undang saya? Tidak. Syekh bin Baz, ulama Rabbani. Ya, ulama Rabbani. Adabnya, akhlaknya luar biasa. Ketika itu datang ini. Kemudian makan ini, disuruh makan. Ya, para raja makan, Syekh bin Baz belum makan. Ya, kata raja, tafadhol ya Syekh. Oh, dimakan, namanya raja seperti itu, raja dengan sekitarnya. Kalau dan ulama di zaman itu luar biasa ta'zimnya, ya. Diambilkan makan minum. Halo Syekh, masya Allah ini tamunya Syekh, silakan. Ya, jadi tamunya Syekh bin Baz jadi raja juga ketika itu. Ya, jadi raja juga dia. Malu saya itu. Ya, saya mau lihat makan apa yang di luar ini, banyak sekali kan? Banyak sekali. Daging, ada buah, ada halawa, ada ini. Ya, durian aja yang ada. Ya. Ya, sudah ini kata Syekh bin Baz, mohon maaf ya raja, a'tadhirukum, saya uzur kepada kalian. Saya siang ini ada undangan katanya. Saya siang ini ada undangan. Ya. Undangan siapa Syekh? Ini undangan raja? Enggak. Ada undangan saudara saya.
Dia tidak sebutkan sebelah saya yang undang ini. Tidak disebutkan. Ya, lihat. Sampai saya itu malu dengan Syekh bin Bas katanya. Padahal dia apa? Basa-basi tadi itu. Ya, ini bicara basa-basi tadi. Basa-basi tadi itu dia. Dikiranya undang Syekh bin Bas itu dia mungkin oh ya saya sibuk saya. Enggak. Syekh bin Bas dengan kesibukannya fatwa, ngajar, ini itu qadha dan seterusnya, sempat dia datangi seperti itu. Ya, itu paham ya? Dalam Islam bedakan adat yang boleh, adat yang tidak boleh. Ya, jangan kita itu sudah menuntut ilmu, tetap kita pertahankan hal-hal yang seperti itu. Enggak. Ya, kita berusaha untuk apa adanya dalam agama kita, apa adanya. Tidak perlu terlalu kita takaluf membebankan diri. Ya, tetapi ada adat yang boleh, ada yang tidak boleh. Syekh bin Bas katakan di hadapan raja, tapi sudah ada saudara saya yang undang saya. Tidak disebutkan sama sekali namanya, diam Syekh bin Bas. Ya, kata laki-laki ini, demi Allah Syekh bin Bas akhlaknya luar biasa katanya. Takjub saya melihat ada ulama zaman salaf yang ketinggalan zaman sekarang. Jadi apa ulama salaf yang ketinggalan zaman sekarang? Ini ulama luar biasa adabnya Allah. Itu ilmunya ulama. Ya. Ketika itu karena Syekh bin Bas ngomong seperti itu, ya sudah raja ya sudah Syekh, antum sudah seperti ini memohon-mohon sudah tidak bisa kami paksa. Pergi Syekh, ya mau diantar ndak mau, biar saya pergi sendiri. Pergi dia dengan orang itu, datang ke rumahnya dengan rumah, yang bahasa kita rumah 4x4 petakan seperti itu, ya hanya kos-kosan kecil. Kata Syekh bin Bas, tidak usah bebankan diri, keluarkan yang antum makan hari-hari. Ya, tidak usah bebankan diri. Ini sudah mau pergi nih, mau beli ini, mau beli, karena tidak ada persiapan basa-basi tadi, basa-basi tok. Ya. Kata Syekh bin Bas, jangan bebankan diri, keluarkan apa yang kamu makan hari-hari. Ini keluarkannya, cuman roti kasihan yang dengan gosong-gosongnya gitu. Kemudian ada full kacang-kacangan yang dia murah. Makan Syekh bin Bas, masya Allah. Ya, ini kisah ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita dalam beragama itu yang paling penting itu kita jujur. Jujur beragama dengan agama kita, jujur dengan diri kita, jujur dengan Allah. Tidak perlu terlalu ribetkan, pusingkan manusia. Saya nanti dilihat manusia seperti ini, apa kata ini, apa kata itu, ya Allah, itu tidak usah. Mereka itu tidak ada nilainya, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak mudarat untuk kita. Mungkin ini semua bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.